Jumpa lagi di Rai Soccer TV dengan saya Bung Yes dalam edisi Piala Dunia Qatar 2022. Untuk semua sahabat, rekan, netizen, jangan lupa tetap berada di Rai Soccer TV dan like, comment, and subscribe guna menunjang channel ini tetap berkembang. Semalam kita lihat bahwa grup F telah menyelesaikan 2 pertandingan dan keempat tim telah terlibat memainkan masing-masing 1 pertandingan, di mana Kroasia dan Maroko bermain imbang 0-0. Kemudian Belgia dengan susah payah bisa memetik kemenangan tipis 1-0 atas wakil dari Amerika Utara, Kanada. Nah, setelah menyelesaikan masing-masing 1 pertandingan, maka sementara Belgia yang memetik kemenangan atas Kanada memimpin klasemen dengan nilai 3, diikuti Kroasia dan Maroko masing-masing 1 nilai, dan Kanada berada di posisi buncit dengan nilai 0 atau 0. Pertandingan Kroasia melawan Maroko sebetulnya sebelum dimainkan, banyak pengamat tentu secara realistis memegang atau menjagokan Kroasia keluar sebagai pemenang, apalagi Kroasia adalah tim runner-up di Piala Dunia 2018 Rusia ketika mereka dikalahkan Prancis di final dengan skor 2-4. Namun Kroasia kali ini tampil tidak seperti 4 tahun lalu, di mana ada beberapa pemain andalannya tidak diikutsertakan. Salah satunya adalah gelandang energik, yaitu Ivan Rakitic. Sehingga lini tengah Kroasia pada malam itu memang lebih banyak menitik beratkan pada Luka Modric, pengatur serangan Kroasia yang sangat dinamis. Bahkan sepanjang 90 menit dia dalam kondisi yang sangat baik, walaupun usianya telah mencapai 36 tahun. Kroasia secara keseluruhan juga tidak terlalu baik. Di lini depan, Kramaric sebagai penyerang tengah tidak terlalu menonjol, sedangkan di pertahanan lebih banyak mengandalkan kolektivitas. Nah, dalam permainan tersebut kita lihat bahwa Kroasia dan Maroko sama-sama berimbang dalam menerapkan strategi permainan. Kedua tim saling menyerang dengan tidak memberikan kesempatan lebih lama kepada lawan untuk menguasai bola. Nah, ini yang menarik. Di beberapa pertandingan sebelumnya kelihatan agak pincang tim unggulan dan tim underdog. Tetapi semalam walaupun Kroasia membawa nama besar, namun mendapat perlawanan yang begitu sengit dan ketat dari Maroko. Maroko sendiri mengandalkan pada salah satu pemain gelandang bertahan yang sangat menonjol, yaitu Sofyan Amrabat. Pemain ini berperan di kubu Maroko sama seperti peran yang dimainkan Luka Modric di Kroasia. Hanya Amrabat lebih banyak bermain di belakang karena posisinya yang gelandang bertahan. Namun sesekali dia masih juga naik ke depan untuk membantu serangan. Dan Amrabat adalah pemain yang menyelamatkan gawang Maroko dari kebobolan ketika dia memblok salah satu tendangan pemain Kroasia di babak kedua. Boleh saya katakan baik Kroasia maupun Maroko lebih banyak mengandalkan permainan pada Amrabat dan Luka Modric. Dan kedua pemain ini memang sangat diandalkan di masing-masing tim. Dan catatan khusus bagi Maroko pada malam itu, mereka bermain sangat cerdik dan sangat pintar dalam mengatur strategi untuk menahan gelombang dan tekanan Kroasia. Sejak mereka kehilangan bola masih di lapangan Kroasia, Maroko sudah melakukan pressing atau tekanan, dan tidak jarang ada 4-5 pemain ada di wilayah Kroasia ketika Maroko kehilangan bola. Nah, ini yang membuat Luka Modric dan teman-teman sulit mengembangkan permainan terbaiknya. Sebaliknya sama, Kroasia juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka kehilangan bola, mereka langsung pressing di wilayah Maroko, sehingga permainan kedua tim terlihat sangat energik, sangat dinamis dan menarik untuk ditonton, walaupun skornya akhirnya berimbang menjadi 0-0. Dan kalau mau dibilang, kedua tim memang wajar untuk memetik hasil tersebut dengan masing-masing mendapat 1 nilai. Ini sedikit berbanding terbalik dengan pertandingan kedua di grup F ketika
Belgia berhadapan dengan Kanada. Sama seperti Kroasia Maroko, Belgia pun diunggulkan. Namun kemenangan 1-0 yang didapat Belgia itu tidaklah mudah. Karena kita lihat sampai dengan menit 13, Kanada masih unggul dalam penguasaan bola dan permainan. Mereka menekan habis pertahanan Belgia malam itu dan membuat pemain-pemain pertahanan Belgia melakukan kesalahan sehingga lahirnya penalti di menit-menit awal, di mana pemain belakang Carrasco dari Belgia menyentuh bola dengan tangannya sehingga wasit menunjuk titik putih. Namun eksekutor dari kubu Kanada, Davis, gagal melahirkan gol karena tendangannya diblok oleh kiper terkenal yaitu Courtois yang bermain di Real Madrid. Setelah gagal melakukan eksekusi penalti ke gawang Belgia, Kanada tetap konsisten dengan permainan yang dilakukan lewat tempo-tempo tinggi, termasuk penetrasi ke pertahanan lawan Belgia. Ini yang membuat Belgia agak kewalahan. Walaupun kita lihat Belgia diperkuat oleh beberapa pemain ternama di Liga Eropa. Di sana ada Alex Witsel yang bermain untuk Saint Petersburg. Juga ada Kevin De Bruyne yang bermain untuk Manchester City di Liga Inggris. Kemudian juga ada Eden Hazard yang bermain untuk Real Madrid di Liga Spanyol. Namun ketiga pemain yang terkenal ini belumlah merangkai permainan yang baik di babak pertama. Berbanding juga dengan Kanada. Walaupun pemain Kanada diperkuat oleh salah satu pemain yang sangat menonjol yaitu Trevor Buchanan yang bermain untuk klub Brugge dari Belgia. Namun secara keseluruhan karena dia sendiri yang sangat menonjol, maka sulit untuk Kanada mengembangkan permainan terbaik. Pemain Kanada juga tidak memiliki penyerang terbaik seperti Belgia. Mereka hanya mengandalkan Davis di tengah, pemain yang gagal mengeksekusi penalti ke gawang Belgia. Nah, sementara Belgia lebih mengandalkan pada Miki Batshuayi, pemain yang menempati ujung tombak dan diandalkan Belgia untuk bisa mencetak gol. Batshuayi sendiri dalam 90 menit bermain tidak memperlihatkan kualitasnya sebagai penyerang tengah tulen berbanding terbalik dengan Lukaku misalnya. Batshuayi lebih banyak ada di pertahanan lawan tetapi tidak memperlihatkan mobilitas yang tinggi sebagai seorang penyerang tengah, di mana dia harus bergerak ke kiri ke kanan untuk menarik perhatian pemain belakang lawan sehingga lini tengah bisa masuk mengisi kekosongan yang diciptakannya. Namun terlepas dari kekurangan Batshuayi, dia sendiri yang menjadi bintang Belgia malam itu dengan gol tunggalnya untuk memberikan nilai 3 kepada Belgia. Dan secara individu kualitas Batshuayi ini cukup baik ketika dia menerima bola umpan panjang yang dilakukan oleh Jan Vertonghen dari belakang langsung ke depan, diapit dua pemain termasuk salah satu pemain belakang Kanada yang selalu menjaga ketat dia yaitu Miller. Diapit dua pemain tersebut, Batshuayi dengan cerdik masih melesatkan bola ke gawang Kanada sehingga terciptalah gol tunggal bagi Belgia malam itu. Nah, kita lihat juga kalau membahas tentang Belgia, sebetulnya Belgia malam itu agak beruntung walaupun mereka menang dengan skor 1 tipis karena Kanada memberikan perlawanan yang begitu baik. Sama seperti Maroko memberikan perlawanan terhadap Kroasia, Kanada pun melakukan strategi dan taktik yang sama. Ketika mereka kehilangan bola, mereka langsung menekan Belgia di lapangan permainan Belgia. Termasuk di babak kedua pun mereka nyaris selama 45 menit melakukan strategi yang sama. Namun hanya Belgia yang memiliki pemain-pemain berkualitas. Itu yang membuat perbedaan Belgia dengan Kanada sehingga Belgia bisa keluar dari tekanan yang begitu tinggi dilakukan oleh pemain-pemain Kanada. Untuk pertandingan berikut, bila mana Kanada bermain seperti ketika melawan Belgia, maka persaingan di grup F ini akan semakin ketat karena mereka dengan kualitas permainan tersebut bukan tidak mungkin akan merepotkan
baik Maroko maupun Kroasia di dua sisa pertandingannya. Sementara Belgia harus lebih baik lagi di dua pertandingan sisa jika tidak ingin menderita kekalahan sama seperti Argentina dan Jerman di grup lainnya. Karena dua lawan Belgia di depan adalah Kroasia dan Maroko yang memiliki kualitas sedikit lebih baik dari Kanada, sehingga Luka Modric dan kawan-kawan jika tidak hati-hati nantinya, maka Belgia bisa juga menderita kekalahan dan membuat grup F ini akan semakin ketat bersaing untuk merebut dua tiket ke babak berikutnya. Untuk itu, tetaplah di Rise Soccer TV dengan Bung Yes, dengan analisanya yang tajam dan cepat serta akurat. Bola itu bulat, giring terus.